Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey, bagian 33. Siswa-siswa kelas 3 tampak bersantai sejenak karena Bu Irma yang seharusnya mengajar mereka matematika saat ini tidak masuk karena sakit. Tampak murid-murid banyak menikmati waktu senggang ini dengan bermacam kegiatan. Ada yang memasuki pustaka sekolah, ada juga yang ke kantin, ada yang cuma duduk-duduk di bawah pohon. Begitu halnya dengan Parlan dan Ranti. Mereka nampak asik duduk di bawah sebatang pohon yang rindang pada sebuah meja yang panjang sekali. Disitulah mereka tampak santai dengan kaki terjuntai ke bawah. Mereka asik sekali menikmati waktu senggang ini. Mereka tidak memperdulikan Pak Amir yang tadi lewat di muka mereka sambil membawa seember air. Lan, memangnya selama ini kamu tinggal di mana? Aku jadi tukang ojek loh. Masa iya? Iya, pengalaman baru Tapi alhamdulillah, abang-abang di sana itu pada baik semua. Tuh, di rumah aku dapat beli sebuah bebek bekas, cuma masih lumayan. Demikianlah Parlan dan Ranti saling bercerita. Parlan memang tidak begitu menikmati apa yang baru saja ia dapatkan. Kalau anak-anak yang lain, dimanapun mereka duduk, di hadapan mereka ataupun di tangan mereka, tidak pernah absen sebuah handphone tergeletak ataupun terjepit di tangan. Beda dengan Parlan, walaupun ia mempunyai sebuah handphone yang boleh dibilang tidak murahan, karena yang memberikannya adalah seorang bos. Tapi handphone itu hanya mangkal di dalam tasnya di rumah. Kadang pun sampai habis baterainya, karena ia tidak memperhatikan keadaan handphone itu sedikit pun. Tidak beda dengan Ranti. Handphone yang ia miliki cuma jadi pajangan di kamar. Nampak Ranti menatap pada Parlan. Jauh Lan antarannya. Lumayan masuk hutan keluar hutan, berlumpur berlubang, tapi aman kok. Selama ini belum ada cerita dari abang-abang itu ada gangguan di jalan. Alhamdulillah Ran, aku tidak lagi mencari rumput, tidak lagi membersihkan halaman atau berjemur jadi kernet bangunan. Syukurlah Ran, Allah memberikan nikmat atas kejadian yang baru saja aku alami. Aku juga sebenarnya mau minta maaf, Lan. Kenapa? Dulu sebenarnya aku sudah ikut-ikutan dengan warga kampung. Begitu juga dengan bapak dan ibu. Kami yakin apa yang dikatakan Pak Jatmiko. Kami mengira kamu memang kalut. Kamu memang perlu uang.
Tapi sebenarnya jauh di dalam hati, aku juga tidak bisa membenarkan hal itu. Namun aku terombang-ambing. Jangan bicara itu lagi, Ranti. Itu ada hikmahnya. Iya sih. Cuma itu tuh, ketika kamu dipukulin itu, Lan, aku hampir pingsan, kakiku lemas, tubuhku lemas. Aku susah menyembunyikan wajahku kepada bapak dan ibu. Aku takut mereka melihat. Melihat apa? Ya nggak tahu aja. Aku menangis, Lan. Terima kasih, Haran. Ranti, sebentar lagi kita tamat sekolah. Rencananya kamu kemana? Aku belum tahu, Lan. Nampak mereka asik sekali bercerita, bercanda. Walaupun cerita mereka tidak pernah membahas satu fokus. Mereka ke sana sebentar, ke sini sebentar. Namun senyum di antara kedua mereka tidak pernah lepas. Ran, coba gitu lagi. Gitu lagi. Wih, kau jangan goda terus, Lan. Maklum, sudah lama. Apa yang sudah lama? Sudah lama aku merindukan seperti itu, Lan. Seperti apa? Ya, seperti senyummu itu. Nanti juga menggoda Parlan tak kalah serunya. Sementara di samping mereka, tanpa disadari oleh Parlan, Riko diam-diam menyelusup di antara mereka melalui samping, yang kebetulan di samping Parlan berdiri sebuah pohon yang dapat menutupi Riko dari pandangannya. Tiba-tiba Riko menghantamkan pukulannya kepada Parlan. Refleks Parlan menaikkan lututnya, membuat Riko terjengkang. Ia nampak susah bernapas karena lutut Parlan telah berserang pada lambungnya. Ranti tampak cemas. Riko tergeletak, tidak bergerak. Murid-murid yang lain tampak berkerumun. Parlan cuma diam membisu. Ranti memandang kepada Parlan. Ia ragu. Apakah yang harus ia lakukan? Sama sekali dia tidak tahu. Parlan tersenyum. Ranti malah kebingungan. Kenapa kau tersenyum, Lan? Aku ingat, Lan, tadinya aku mau membiarkan saja mukaku lecet sedikit karena gamparan Riko. Tapi aku tidak mau melanggar sumpah. Refleks saja lututku naik. Makanya dia terjengkang. Mati dia, Lan. Tidak, cuma sesak napas sedikit. Sebentar lagi juga berdiri. Tapi Ranti tetap pucat. Lan, sempat dia mati? Bagaimana, Lan? Lan. Udah, Ranti. Ayo kita pergi. Malu dikerubuti teman-teman. Ketika Parlan dan Ranti mau meninggalkan tempat itu, nampak Riko sudah duduk dengan baju bagian punggung sudah hitam karena dilumuri oleh lumpur yang tadi ditidurinya. Wajahnya pucat, tapi tak lama kemudian ia tampak galak brutal. Sambil berdiri, dia mencakar Parlan dari belakang. Tapi Parlan menundukkan tubuhnya dan dengan sambil berjongkok, ia mengelakkan bahunya yang seharusnya dapat dicengkram oleh Riko. Dengan bergerak sedikit ke kiri sambil menunduk,
Parlan sejajar dengan pinggang Riko. Tak telak ayunan cakaran yang begitu kuat membuat tubuh Riko linglung terjungkir balik, sementara Parlan ditindihnya membuat Riko terjungkal kembali untuk kedua kalinya. Parlan berdiri setelah tadi ia menunduk dan ditabrak oleh Riko sekuat tenaga. Ia lalu memegang lengan Ranti. Ayo kita pergi, nanti tambah rumit persoalannya. Tampak mereka pergi sementara Riko entah apa yang harus dilakukannya. 2 kali gebrakannya ia lakukan, tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Malah sebaliknya, dialah yang terpecundang. Syukur bagi Riko dan Parlan, kejadian yang terjadi barusan tidak diketahui oleh seorang guru pun, sehingga mereka luput dari sidang yang sangat memalukan. Seandainya mereka diketahui oleh salah seorang majelis guru saja, tentu guru tidak akan memilih siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan kedua-duanya harus sudah siap dengan mengangkat 2 buah tong sampah dengan tangan dan membuangnya ke pojok sekolah, tepatnya di lumbung sampah di pojokan belakang sekolah. Itulah tradisi yang dilakukan oleh Pak Khairul selaku kepala sekolah. Siapapun yang melakukan kesalahan yang sekiranya sudah memasuki ambang wajar, maka siap-siaplah untuk mengangkat tong sampah sendirian bagaimanapun caranya hingga tong sampah itu sudah berada di tempatnya kembali tanpa isi 1 lembar kertas pun, sambil membantu tugas Pak Ujang dan Pak Amir. Saat itu kepala sekolah bercanda ketika ia mengumumkan peraturan tersebut, dan peraturan itu bukan omong kosong, sudah puluhan kali terjadi. Sudah tidak sedikit siswa-siswa yang mendapatkan hukuman seperti itu. Kemarin saja Riko baru saja mendapatkannya ketika ia menyepak tong sampah. Ini untung mereka tidak ketahuan. Seandainya ketahuan, nasiblah mereka berdua tidak akan luput dari mengangkat tong sampah. Tapi diam-diam Ranti merasa cemas juga. Ia merasa Riko sudah terang-terangan memusuhi Parlan. Ia sudah memperlihatkan tindakan langsung yang membuat ia semakin sangsi akan keselamatan Parlan. Karena ia menyadari Riko ini merupakan seorang anak yang lumayan bandel, yang licik, karena ia selalu dimanja oleh Pak Ibrahim, orang tuanya. Udah Ranti, jangan terlalu dipikirkan, biasa, yang namanya juga manusia. Ada manusia ini yang bisa menerima keadaan, ada juga yang selalu berontak dan ingin menuntut, sementara tuntutannya itu tidaklah mampu untuk ia lakukan. Maka inilah akibatnya. Ya, aku jadi cemas, Lan. Tidak perlu dicemaskan. Sasarannya adalah aku, bukan kamu. Tapi kalau seandainya kamulah Ran yang jadi sasarannya, tentu aku tidak akan berpikir 2 kali, Ran. Loh, nekat kau ya, Lan. Untukmu apa yang tidak, Nanti cuma tersenyum. Serius kau, Lan. Nanti tampak memperkecil suaranya ketika mereka sudah duduk di depan kelas 3 di atas sebuah kursi panjang yang selalu tersedia untuk murid-murid
yang ingin duduk bersantai di depan kelas. Sudahlah Ranti, aku tidak pandai bicara ini itu, tapi terus terang saja, aku lebih rela aku menjadi sasaran pukulannya daripada kamu, Ran. Kalau aku merasa sakit tak apa-apa, tapi hatiku tak dapat menerima seandainya kamu harus menderita. Terima kasih ya, Lan. Untuk apa? Ya, untuk itu. Tak perlu diterima kasihkan, Ranti. Aku pun tahu bagaimana hatimu untukku. Mulai. Hehehe. Tempat mereka berlalu meninggalkan kursi panjang itu karena anak-anak tadi yang mengerumuni Riko sudah mulai bertebar dan sebagian ada yang menuju kepada bangku yang mereka duduki. Makanya mereka menyingkir ke dalam kelas. Sementara Riko tidak kelihatan, mungkin ia langsung pulang karena tidak layak baginya untuk memasuki ruangan belajar karena baju dan celana bagian belakang sudah total bergelimang lumpur. Ranti, nanti malam aku rencana mau ke tempatmu. Apa bapakmu tidak marah? Memangnya bapak pernah marah padamu? Ya, kalau dulu kan aku mau menemui bapak dan ibumu, tapi sepertinya malam ini aku mau menemui anak mereka. Anak mereka senang kok bersambung.